Suaranya nggak keluar, Pak. Oke, sorry. Iya, suaranya belum keluar tadi itu, Pak. Oke, sorry. Nah, saya coba ulang lagi ya. Iya, Nah, baik, ini iya, Pak. metrik ini tersusun dari angka-angka untuk bisa kita gunakan menghitung berapa sih besaran gaya ataupun momen yang akan terjadi pada elemen struktur kita. Misalnya kita merencanakan di sebuah konstruksi kuda-kuda atau jembatan yang sederhana misalnya terbuat dari rangka bata. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan ya, menggunakan metode aljabar metrik. Nah, kalau kita melihat angka-angka seperti ini tersusun dari angka, kemudian juga ada huruf, ini adalah sebuah persamaan. Nah, persamaan ini bisa kita tuangkan dia menjadi sebuah persamaan metrik. Jadi metrik itu adalah angka-angka. Ini adalah angka-angka tadi. Jadi hurufnya tidak kita masukin lagi, hurufnya kita jadikan sebagai pengalinya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Jadi metrik itu terdiri dari baris-baris angka, kemudian ada bagian kolom-kolom pada angkanya. Jadi ada ini A11 maksudnya adalah pada baris pertama, kolom pertama, ini baris kedua, kolom kedua, ini baris ketiga, kolom kedua, begitu seterusnya. Nah, kemudian eh, ada nanti koefisien M dan N ini. M ini adalah menyatakan banyaknya baris pada metrik. N ini adalah banyaknya kolom pada metrik atau dinamakan dengan ordometrik. Jadi ordometrik itu nanti ada yang metrik 3 kali 3, ada 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, macam-macam metrik. Yang pertama adalah metrik bujur sangkar. Jadi jumlah barisnya ini sama dengan jumlah kolom yang ada. Itu dinamakan dengan metrik bujur sangkar. Jadi ada yang metrik baris, jadi hanya ada satu barisnya saja, ada metrik kolom yang tersusun hanya dalam satu kolom saja, kemudian ada metrik nol yang semua angkanya ini adalah angka nol. Nah, kemudian metrik bujur sangkar itu ada yang metrik diagonal, artinya yang memiliki angka lebih dari nol itu hanya pada bidang diagonalnya saja. Ada yang namanya metrik satuan, pada bagian bidang diagonalnya ini tersusun dari hanya angka satu. Ini ada metrik simetris. Nah, kemudian untuk operasi metrik atau penggunaan metrik itu bervariasi, ada kesamaan metrik ada berupa penjumlahan metrik. Nah, kalau penjumlahan ini tinggal menjumlahkan angka-angka pada masing-masing baris ataupun kolom. Misalnya di sini nih metrik A 1 2 3 4 5 6 baris pertama, baris kedua, dan metrik B-nya 0 3 2 baris pertama 1 2 3 pada baris kedua. Nah, kalau untuk penjumlahan tinggal dijumlahkan saja 1 ditambahkan dengan 0, 2 ditambahkan dengan 3, 3 ditambahkan dengan 2. Begitu juga seterusnya, kira-kira seperti ini sehingga hasil dari penjumlahannya menjadi 155 579. Itu untuk penjumlahan. Nah, kemudian untuk perkalian metrik ini akan berbeda dengan penjumlahan tadi. Kalau di penjumlahan tadi semua baris disamakan, tapi kalau untuk perkalian metrik dengan skalar ini seperti ada koefisien yang ada di luarnya. Ini juga masih gampang ya. Ini 1 dikalikan dengan minus 2, 2 dikalikan dengan minus 2, 3 dikalikan dengan minus 2, begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian perkalian metrik seperti ini, jadi jumlah kolom yang ada pada metrik A ini harus sama dengan jumlah baris yang ada di metrik B. Jadi berbeda dengan yang penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan langsung bisa ditambahkan. Nah, tapi kalau untuk perkalian jumlah barisnya, jumlah kolom yang ada di metrik A harus sama dengan jumlah baris yang ada pada metrik B. Nah, angka yang digunakan juga akan berbeda. Misalnya di sini 1 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan minus 1, 3 dikalikan dengan 2. Nah, ini baru nanti dijumlahkan, dikalikan kemudian dijumlahkan. Nah, begitu juga pada kolom berikutnya. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom keduanya ini. Begitu seterusnya sehingga kita dapatkan perkalian matriksnya. Hasilnya adalah 7, 11, 19, dan 32. Nah, berikutnya adalah transpose metrik. Ini adalah kita mengganti, membalikan dari awalnya angka tersebut terdapat pada bagian baris, kita ganti dia di posisi bagian dari kolom. Nah, ini yang pertama 1 2 3 dia berada di posisi baris, maka untuk transposnya kita posisikan dia untuk sebagai kolom. Begitu juga 4 5 6 kita posisikan dia sebagai kolom. Nah, berikutnya adalah determinan metrik bujur sangkar. Kita pengen tahu nih berapa nilai determinan dari masing-masing metrik ini. Jadi dia bervariasi bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3. Yang penting dia sama. Jadi antara baris dan kolom itu dia sama. Nah, kemudian berikutnya adalah ini adalah satu contoh untuk menghitung determinan dari metrik. Saya rasa ini tidak perlu. Nah, kemudian ada lagi nanti inverse dari metrik. Ini juga eh,
bervariasi ya metode yang digunakan, ada yang menggunakan metode Gauss-Jordan, kemudian nanti juga ada metode-metode lain yang bisa digunakan untuk menghitung inverse metric. Nah, kalau seandainya kita menggunakan Microsoft Excel, sebenarnya lebih gampang sekali ya menghitung inverse metric. Jadi memang untuk aplikasi yang kita gunakan dalam perencanaan menggunakan metrik ini nanti menggunakan Microsoft Excel. Jadi memang ada beberapa software lain yang bisa digunakan. Tapi nanti ini untuk mata kuliah ini mungkin tahap pertama kita bisa menggunakan Microsoft Excel saja sebagai alat bantunya nanti. Nah, ini untuk contoh-contoh dalam pengantar mata kuliah pertama ini. Nah, berikutnya saya coba share Nah, ini konsep dasar dalam analisis struktur rangka. Nah, jadi memang kita lebih banyak fokus pada rangka batang dibandingkan dengan nanti yang berupa portal ruang ya untuk mata kuliah analisis struktur 4 ini. Nah, dasarnya pertama adalah metode metrik ini berkembang bersamaan dengan makin populernya penggunaan komputer otomatis. Beberapa keuntungannya pertama adalah pendekatannya menyeluruh, berlaku untuk semua jenis struktur rangka. Nah, struktur rangka itu bisa diaplikasikan pada kuda-kuda, bisa untuk bagian jembatan, kemudian mungkin juga ada pada bagian-bagian konstruksi lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah efisien dalam menjabarkan tahapan analisa sehingga mudah diprogram pada komputer. Nah, apalagi kalau kita nanti menggunakan Microsoft Excel misalnya sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan ini. Nah, kemudian metode analisis struktur rangka ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah metode fleksibilitas atau metode gaya atau force method. Jadi gaya-gaya ini kita kumpulkan menjadi suatu hitungan, kemudian baru kita dapatkan berapa besaran momen nanti yang terjadi pada konstruksi tersebut. Nah, berikutnya adalah metode kekuatan atau stiffness method atau sering disebut dengan metode perpindahan atau displacement method. Nah, inilah yang akan kita fokuskan nanti dalam melakukan perhitungan analisis struktur 4 ini ketika kita menggunakan metode metrik untuk menghitung gaya-gaya yang terjadi pada batang tersebut. Nah, kemudian ada keunggulan metode kekakuan ini dibandingkan dengan metode gaya. Yang pertama adalah pendekatan yang menyeluruh meliputi semua jenis struktur. Jadi memang walaupun kita nanti hanya fokus pada struktur rangka batang misalnya, tapi tidak tertutup kemungkinan metode metrik ini bisa kita gunakan untuk perhitungan untuk bangunan gedung misalnya yang lebih kompleks adanya bagian-bagian komponen member dari rangka batang yang tersusun di sana. Nah, kemudian kedua ini lebih efisien sehingga mudah untuk diprogram serta bisa diorganisir dan kesalahan dalam proses penyelesaian yang dapat dihindari. Nah, maksudnya di sini nih, misalnya kita sudah melakukan perhitungan metrik ini, sudah tersusun gabungan dari metrik-metrik yang ada. Kemudian misalnya ada satu kesalahan di sana, misalnya berupa angka. Nah, kita bisa mengganti angka satu yang salah itu sendiri saja. Karena dia menggunakan sistem komputer, maka secara otomatis dia akan berubah hasil hingga ke bawahnya. Nah, inilah jenis-jenis struktur rangka pada umumnya yang paling sering kita gunakan terutama di dunia teknik sipil. Yang pertama gambar A ini adalah balok atau bin. Nah, ini paling sering di mata kuliah mekanika rekayasa 1, jadi namanya balok sederhana. Kemudian ada gaya di sana, ada metode bagi rata, kemudian ada jarak antar satu gaya ke tumpuan masing-masing. Nah, jenis berikutnya adalah rangka batang bidang atau plan truss bagian yang ini untuk di Mekrek 2 dulu kita juga sudah coba bahas apakah ini nanti diperuntukkan untuk kuda-kuda atau bangunan jembatan. Nah, kemudian rangka batang ruang atau space truss, nah seperti ini. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan dengan yang rangka batang ini. Kemudian ada balok silang atau grid, nah bentuknya seperti ini. Kemudian ada portal bidang, ini hanya satu sisinya saja. Kemudian ada portal ruang atau space frame, bentuknya 3 dimensi seperti ini. Jadi struktur angka ini bisa kita hitung besaran gaya-gaya atau displacement yang akan terjadi pada masing-masing titiknya itu nanti. Nah, yang dinamakan dengan aksi perpindahan itu ada yang aksi luar, ada yang aksi dalam. Maksudnya ketika sebuah rangka ini tersusun menjadi satu kesatuan, kemudian ada gaya atau momen yang menempel misal atau berdiri pada suatu rangka batang, maka akan ada aksi yang terjadi pada suatu konstruksi tersebut. Nah, aksi itu ada yang aksi luar, ada yang aksi dalam. Nah, sehingga nanti akan ada bagian yang mengalami perpindahan atau perpindahan ini dalam dunia teknik sipil yang sering dinamakan dengan displacement. Nah,
perpindahan dalam struktur akan terjadi bila struktur tersebut diberikan suatu aksi ataupun gaya. Misalnya kita punya benda seperti ini, kemudian kita berikan gaya dorongan, maka akan ada aksi yang akan terjadi. Nah, perpindahan dalam penampang struktur ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang bersifat translasi, artinya dia akan berpindah. Ada yang nanti yang kedua berupa rotasi, ada perputaran atau ada momen di sana nanti. Nah, di mana translasi ini adalah jarak pergerakan titik pada struktur. Jadi sebelum ada gaya dia berada di posisi A, kemudian setelah ada gaya dia akan berpindah seberapa besar nanti. Nah, sementara rotasi ini merupakan sudut putar garis singgung pada kurva elastis atau garis normalnya. Nah, kemudian nanti akan ada ketidaktentuan ketidaktentuan statis dan kinematis. Nah, memang secara analisis perilaku struktur ini dibedakan menjadi struktur statis tentu dan struktur statis tak tentu. Nah, di mana perbedaan dua ini, di mana struktur statis tentu ini merupakan struktur yang dapat diselesaikan dengan hanya meninjau konsep kesetimbangan gaya dan momen ini yang ada di metrek 1, metrek 2, dan metrek 3. Artinya persamaan kesetimbangan statis ini sudah cukup untuk mengetahui gaya dalam yang akan terjadi. Misalnya kita pengen tahu dulu berapa reaksi perletakannya, kemudian nanti berapa momen yang terjadi pada konstruksi tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti akan adanya kesetimbangan statis sudah cukup untuk mengetahui gaya dalam terjadi tanpa perlu meninjau deformasi dalam strukturnya. Artinya ketika yang statis tentu ini kita hanya menghitung gaya seperti biasa saja, jadi ada reaksi peletakan, ada momen di sana. Nah, tetapi kalau nanti statis tak tentu, ini biasanya lebih ribet dalam melakukan perhitungan, karena kita harus menghitung seberapa besar perpindahan atau displacement yang terjadi. Kemudian ada nanti faktor-faktor kekakuan yang akan kita hitung nanti di sana. Ini berbeda dengan statis yang tentu. Nah, berikutnya adalah deformasi statis. Ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah deformasi aksial, ada deformasi lentur, ada deformasi geser, ada deformasi puntir. Nah, ini mengacu pada hukum Hooke yang kita terapkan pada mata kuliah metrek 5. Nah, yang pertama ini adalah deformasi aksial. Nah, yang dinamakan dengan aksial adalah gaya yang searah dengan arah sumbu batang. Misalnya kita memiliki sebuah balok seperti ini. Jadi gaya aksial itu yang searah dengan arah sumbu. Misalnya batang kita memanjang seperti ini, jadi gaya aksial itu adalah sepanjang dari arah sumbu. Dia bisa berbentuk tekan, dia bisa berbentuk tarik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di mana untuk menghitung perpindahan aksial sepanjang batang ini, misalnya gaya seperti ini. Kita punya batang seperti ini, kemudian ada gaya yang kita tarik nih pada bagian sisi di sini. Ini posisi awalnya. Setelah kita tarik, dia menjadi seperti ini. Nah, sehingga akan ada delta L perubahan panjang. Jadi dia seperti tugas ya. Kalau kita tarik ada ukuran awal dengan ukuran akhirnya. Nah, untuk yang deformasi aksial ini perpindahannya bisa dihitung menggunakan rumus delta sama dengan P dikalikan dengan L dibagi dengan E per A, di mana P itu adalah gaya aksial bebannya, kemudian A ini adalah luas penampang dari benda yang akan kita hitung, kemudian P ini adalah modulus elastisitas. Ini tergantung dari material yang kita gunakan ini seperti apa. Dan begitu juga dengan gambar yang ada di sini, dia bisa ditarik, bisa ditekan, sehingga nanti akan ada perpindahan aksial. Nah, berikutnya adalah contoh dari yang tadi, misalnya suatu elemen struktur dari bahan plat baja ukuran 2 kali 5 cm ini dibebani gaya aksial tarik sebesar 4 ton, kemudian panjang batangnya 2 meter, dan akan ditentukan besarnya perpanjangan tersebut. Nah, persis dengan yang ada di penjelasan di awal tadi, bahwa ini tersusun dari adanya gaya yang terjadi, kemudian kita diminta menghitung berapa sih perpindahan aksial yang terjadi ketika sudah ada gaya aksial tarik. Jadi misalnya ada benda kita tarik sebesar 4 ton, kemudian panjang batangnya adalah 2 meter. Nah, setelah kita tarik ini berapa nanti panjang perpindahannya? Kita masukkan angka yang ada di awal tadi ke dalam rumus ini, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,038 cm. Nah, memang kalau kita lihat di sini angkanya sangat kecil sekali ya, sebesar 0,038 cm. Nah, tetapi kalau kita aplikasikan ini pada perencanaan bangunan gedung, 0,38 ini bisa saja menjadi besar. Artinya misalnya ada perpindahan gedung ketika ada gaya atau beban yang terjadi, itu akan menyebabkan adanya keretakan-keretakan pada bangunan, apakah itu pada dinding atau mungkin ada kegagalan struktur pada elemen struktur seperti balok atau kolom ataupun plak lantai nantinya.
memprediksi berapa sebesar perpindahan nanti yang akan terjadi. Yang berikutnya adalah deformasi lentur. Nah, ini ada pengaruh momen yang bekerja pada batang tersebut. Kira-kira seperti ini, ketika ada momen yang bekerja, maka akan ada bagian lendutan pada posisi tertentu dari batang. Nah, misalnya kita punya batang seperti ini, kemudian ketika ada momen yang bekerja, maka juga akan ada perpindahan. Kalau untuk momen di sini ada dua, ada perpindahan secara rotasi berputar, ada perpindahan secara rasi, artinya dia bergerak. Nah, rumusnya di sini memang berbeda ya, jadi tinggal dimasukkan angka-angka ke dalam rumus ini, di mana M ini adalah momen, E ini adalah modulus elastisitas, I ini adalah momen inersianya. Nah, berikutnya adalah deformasi puntir. Nah, puntir ini seperti memutar. Jadi kondisi awalnya seperti ini, jadi ketika ada gaya dia memuntir, kita putar seperti ini, dinamakan dengan sistem puntir. Nah, di sini ada persamaan untuk menghitung perpindahan secara rotasinya seperti ini, di mana nilainya rumusnya adalah T dikalikan dengan L dibagi dengan G dikalikan dengan J, di mana GJ ini adalah kekuatan puntir atau torsional rigidity. Jadi kita dapatkan lagi berapa besaran dari deformasi puntirnya ini. Nah, berikutnya adalah deformasi geser. Nah, kalau perpindahan tadi hanya ada arah yang X saja misalnya, jadi perubahan jaraknya arah X. Tetapi yang deformasi geser ini ada beberapa arah sumbu, ada yang arah X berbeda ukurannya, ada yang arah Y. Nah, untuk yang arah Y dimakan dengan deformasi geser, di mana rumusnya adalah delta S sama dengan F dikalikan dengan P dikalikan dengan N dibagikan dengan G dikalikan dengan A, di mana F ini adalah faktor bentuk penampang atau set faktornya. Nah, sehingga dari penjelasan ini kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa yang pertama, struktur rangka ini merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang atau elemen yang panjangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran penampang melintang. Kemudian jenis struktur rangka ini ada beberapa jenis ya, ada yang dari balok tadi atau beam, ada rangka batang, ada rangka batang ruang, balok silang, portal bidang, dan portal ruang. Nah, berikutnya ada namakan deformasi. Deformasi ini merupakan sebagai perubahan bentuk yang sangat kecil. Tapi kalau kita sudah aplikasikan pada sebuah bangunan gedung, ini bisa ada kerusakan pada bangunannya nanti. Nah, kemudian deformasi tadi ada yang aksial, ada yang bentur, geser, serta puntir. Nah, kemudian nanti juga ada yang namanya perpindahan. Ini akan terjadi bila struktur tersebut diberikan suatu aksi atau gaya. Jadi kalau bangunan ini tidak diberikan gaya atau aksi, maka tidak akan terjadi yang namanya perpindahan. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah konsep dasar tentang kekakuan berhubung kita menggunakan metode metrik ini sebagai metode untuk menghitung gaya yang akan kita hitung pada suatu bangunan. Saya coba antarkan sedikit lagi tentang metode kekakuan struktur ini. Nah, metode konsep dasar tentang metode kekakuan. Nah, metode kekakuan ini merupakan suatu cara analisis struktur dengan proses perumusan mencari besarnya perpindahan yang terjadi pada titik kumpul struktur. Nah, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya itu, bahwa ketika sudah ada, misalnya ini sebuah benda, katakanlah ini sebuah gedung, ya, kemudian ada aksi pada gedung tersebut, maka akan ada perpindahan yang akan terjadi pada gedung tersebut. Nah, ini metode kekakuannya sering juga disebut dengan metode perpindahan atau displacement method. Nah, metode ini disusun dengan anggapan dasar pertama adalah terdapat hubungan yang linear antara aksi dan perpindahan pada struktur. Artinya begitu ada aksi, maka akan terjadi perpindahan atau displacement pada suatu benda. Nah, berikutnya adalah penyelesaian sejumlah persamaan linear simultan untuk mendapatkan perpindahan titik kumpul struktur. Yang ketiga adalah gaya-gaya batang dan reaksi dukungan yang dapat diperoleh dari perpindahan titik kumpul struktur tersebut. Nah, kemudian ini ada logika persamaan aksi dan perpindahan. Ini digambarkan sebuah pegas ya. Ini adalah pegas yang belum diberikan aksi atau gaya. Ini adalah kondisi setelah pegas itu diberikan gaya.
Jadi sebelum diberikan gaya, nilainya ada L di sini, tapi setelah ada gaya atau aksi kita tarik pegas ini, maka akan ada perubahan dari jarak ini, dari L maka akan ada delta L di sini. Nah, delta L ini dinamakan dengan perpindahan. Ini adalah rumus yang kita bahas di awal tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah metode titik kumpul ekivalen. Nah, misalnya ada sebuah batang di sini di mana sisi kiri dan kanan ini terdapat tumpuan jepit. Inilah tumpuan A, ini tumpuan B, di mana pada batang ini ada beban terbagi rata sebesar Q yang bekerja di sini. Nah, sehingga nanti akan ada gaya-gaya yang terjadi, baik itu reaksi perletakan, kemudian juga akan ada momen yang bekerja pada batang tersebut. Nah, beban pada struktur yang lainnya dapat bekerja pada batang-batangnya, namun untuk analisis dengan metode dimensi akuan, semua beban haruslah 10 menit lagi. Semua beban haruslah didistribusikan ke ujung-ujung batangnya atau di kedua titik kumpul tersebut. Jadi ini dinamakan beban titik kumpul yang ekivalen. Jadi ada seperti di sini ada reaksi perletakan, kemudian juga ada momen yang bekerja pada masing-masing tumpuan. Nah, berikutnya adalah untuk lebih jelas kira-kira seperti ini. Kalau ini pada batang atau gunung sederhana ya, sisi kiri dan kanannya terdapat tumpuan jepit. Nah, kemudian ini adalah pada bagian portal. Nah, ini adalah kondisi awalnya. Kemudian setelah ada gaya yang bekerja bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing tumpuan dia memiliki gaya, kemudian juga dia akan memiliki tumpuan. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih detail dalam Ono kopi nggak? Ya, yimpang. berikutnya adalah sistem koordinat tangan kanan. Nah, jadi yang kita gunakan nanti pada perhitungan metode metrik ini kita menggunakan kaidah tangan kanan, kira-kira seperti ini ya, di mana ada jempol, jari telunjuk dan jari tengah, kira-kira seperti ini. Jadi X, Y dan Z. Nah, kaidah tangan kanan inilah kita gunakan sebagai dasar menghitung suatu perencanaan struktur nanti kita menggunakan metode metrik ini. Nah, di mana sistem koordinat dibedakan menjadi koordinat arah sumbu global atau sumbu struktur dan arah sumbu batang atau sumbu elemen. Nah, di mana sistem koordinat lokal ini dipakai untuk menentukan sumbu arah batang. Nah, sistem koordinat lokal ini dipilih sedemikian sehingga sumbu X berimpit dengan sumbu batang. Nah, kira-kira seperti ini. Misalnya kita punya batang seperti ini, ada batang IJ misalnya. Jadi pada masing-masing titik ini dia ada arah sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu J. Begitu juga untuk yang tumpuan J ini, X, Y, dan Z. Nah, ini juga sama, pada titik J ini juga akan ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, X, Y, dan Z sebagai pedomannya nanti. Nah, selain koordinat global dipakai untuk menentukan sumbu arah struktur sehingga semua batang berorientasi pada satu koordinat saja. Penentuan letak sumbu ortogonal pada struktur dipilih sedemikian rupa sehingga semua elemen batang dapat berorientasi pada sistem koordinat global. Jadi masing-masing titiknya ini nanti akan ada 3 sumbu seperti kita bicarakan tadi. Jadi ini dinamakan dengan sistem koordinat. Nah, berikutnya adalah sistem penomoran. Jadi misalnya kita punya rangka batang seperti ini. Supaya lebih mudah, untuk tumpuan dikasih simbol berbentuk lingkaran, untuk batang dikasih simbol berbentuk kotak, walaupun nanti sama-sama ada angka ya. Ini juga sama, untuk tumpuan dikasih simbol bentuk lingkaran, pada batang dikasih simbol dengan berbentuk kotak. Nah, sehingga ini kita coba rangkum. Yang pertama adalah metode kekakuan ini ada anggapan dasar seperti yang kita bahas tadi, bahwa gaya-gaya batang dan reaksi lingkungan ini dapat diperoleh dari perpindahan titik kumpul struktur tersebut. Jadi sebelum ada aksi pada suatu benda atau pada gedung, maka tidak akan ada yang namanya perpindahan. Dan berikutnya adalah idealisasi analisis metode kekakuan ini harus memenuhi kaidah-kaidah yang kita bahas di awal tadi. Yang pertama, bahan struktur bersifat elastis linear sempurna dan hubungan tegangan-tegangan bersifat linear. Jadi begitu ada aksi, maka ada perpindahan atau displacement pada batang tersebut. Kemudian perpindahan titik kumpul struktur ini relatif lebih kecil. Tetapi yang kecil ini kalau kita sudah aplikasikan pada bangunan gedung atau pada bangunan jembatan, ini bisa kalau salah-salah hitung ini bisa adanya kerusakan nanti pada bagian bangunan kita. Berikutnya adalah pengaruh deformasi yang terjadi akibat proses pembebanan ini diabaikan. Yang terakhir adalah bahan strukturnya dianggap prismatis dan homogen di sepanjang penambang. Artinya material kita ini satu kesatuan. Misalnya kalau dia terbuat dari baja, misalnya rangka batang ini semuanya dari baja, jangan sampai ini satu baja satu kayu gitu, nanti
tidak bisa kita hitung menggunakan metode metrik ini. Nah, saya rasa mungkin cukup itu dulu. Ini berhubung sudah pukul 20.17 ya.